Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata kuliah Corporate Financial Statement Analysis. Di sini untuk pertemuan ini kita akan membahas tentang rasio keuangan bank, di mana rasio keuangan bank itu juga bisa mencerminkan dari dari kesehatan atau kinerja dari suatu perusahaan perbankan. Oke. Untuk yang sudah di-share oleh teman-teman dari mahasiswa semua bahwa ada rasio bank. Nanti di sini akan kita lihat satu persatu seperti apa rasio keuangan dari perbankan. Pertama, yaitu pengertian dari rasio keuangan perbankan. Karena rasio keuangan perbankan itu berbeda dengan rasio keuangan untuk perusahaan lainnya ya. Rasio bank merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kinerja bank secara kompleks. Jadi ini nanti rasio bank itu juga digunakan untuk penilaian-penilaian secara kompleks dari suatu perusahaan perbankan yang dilihat dari bagaimana performa dari perusahaan perbankan tersebut. Kemudian jenis-jenis rasio keuangan perbankan. Pertama, rasio likuiditas, yaitu rasio yang digunakan untuk membayar hutang-hutang jangka pendek secara maksimal, yaitu jangka pendek itu maksimal 1 tahun atau 1 periode dengan sejumlah aset lancar yang dimilikinya. Yang termasuk dalam rasio likuiditas yaitu kan sudah kita pernah kita bahas juga di rasio likuiditas. Ada quick ratio, yaitu kalau di sini quick ratio-nya dalam perbankan itu digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya terhadap deposan atau pemilik simpanan giro, tabungan, dan deposan gitu ya, dengan harta yang paling liquid yang dimiliki oleh suatu bank. Itu untuk quick ratio khusus perbankan. Untuk rumusnya yaitu quick ratio yaitu berasal dari cash asset per total deposit kalikan 100%. Kemudian untuk investing policy ratio yaitu rasio yang kedua yaitu digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam melunasi kewajibannya kepada para deposennya dengan cara melikuidasi surat-surat berharga yang dimilikinya. Di sini untuk rumusnya yaitu securities atau surat-surat berharga dibagi total deposit kalikan 100%. Yang selanjutnya yaitu banking ratio. Banking ratio yaitu digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank dengan membandingkan jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah deposit yang dimiliki. Rumusnya yaitu total loans dibagi total deposit kalikan 100%. Kemudian ada lagi rasio untuk asset to loan, yaitu merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah harga yang dimiliki bank. Untuk rumusnya yaitu asset to loan ratio, total loan dibagi total aset kalikan 100%. Untuk rasio selanjutnya yaitu cash ratio. Apa itu cash ratio? Cash ratio adalah digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam melunasi kewajiban yang harus segera dibayar dengan harta liquid yang dimiliki bank tersebut. Untuk rumusnya, cash ratio yaitu cash assets dibagi short term borrowing kalikan 100%. Selanjutnya yaitu rasio rentabilitas untuk perbankan. Rasio rentabilitas merupakan kemampuan perbankan dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Ya, yang termasuk dalam rasio rentabilitas untuk perbankan yaitu pertama gross profit margin. Rasio ini digunakan untuk mengetahui persentase laba dari kegiatan usaha murni dari bank yang bersangkutan setelah dikurangi biaya-biaya.
Kemudian rumusnya yaitu operating income dikurangi operating expense dibagi operating income dikalikan 100%. Selanjutnya net profit margin. Net profit margin merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan net income dari kegiatan operasi pokoknya, di mana rumusnya adalah net income dibagi operating income kalikan 100%. Untuk yang ketiga, gross yield on total asset, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen menghasilkan income dari pengelolaan aset. Gross yield ini diperoleh dari operating income dibagi total aset dikalikan 100%. Selanjutnya net income total aset, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur manajemen dari perbankan dalam memperoleh profitabilitas dan manajerial secara efisiensi secara keseluruhan gitu ya. Terus untuk rumusnya yaitu net income dibagi total aset dikalikan 100%. Untuk rasio selanjutnya yaitu rate return on loan. Apa itu? Yaitu rasio untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola kegiatan perkreditannya. Di sini rumusnya interest income dibagi total loan sekalikan 100%. Kemudian untuk yang keenam yaitu interest margin on earning assets, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengendalikan biaya-biayanya. Di sini untuk rumusnya dapat kita lihat bahwa interest income dikurangi dengan interest expense dibagi earning asset dikalikan dengan 100%. Untuk rasio selanjutnya yaitu interest margin on loan. Interest margin on loan merupakan persentase laba diukur dari kemampuan perkreditan yang dimiliki oleh suatu bank dibandingkan dengan selisih bunga yang didapat. Di sini kalau kita lihat bahwa rumusnya adalah interest income dikurangi dengan interest expense dibagi total loan dikalikan 100%. Kemudian selanjutnya yang ke-8 yaitu asset utilization. Apa itu asset utilization? Yaitu untuk mengetahui sejauh mana kemampuan manajemen suatu bank dalam mengelola aset dalam rangka menghasilkan operating income dan non-operating income. Di sini rumusnya adalah operating income dibagi total aset dikalikan 100%. Ada lagi rasio interest expense ratio. Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase antara bunga yang dibayar kepada para deposannya dengan total deposit yang ada di bank. Dengan rumus interest expense dibagi total deposit dikalikan 100%. Kemudian rasio untuk selanjutnya yaitu rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas merupakan kemampuan perbankan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio ini terdiri dari pertama, primary ratio. Primary ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur apakah permodalan yang dimiliki sudah memadai atau sejauh mana penurunan yang terjadi dalam total aset masuk yang dapat ditutupi oleh capital equity. Rumus yang digunakan yaitu equity capital dibagi total aset dikalikan 100%. Kemudian selanjutnya dari rasio solvabilitas ada rasio risk asset ratio, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan penurunan risk asset dengan rumus yaitu equity capital dibagi total aset dikurangi cash asset dikurangi sekuritas dikalikan 100%. Kemudian di perusahaan perbankan itu ada penilaian-penilaian dari resiko. Berarti kalau untuk menilai resiko kita harus tahu dulu profil-profil resiko.
Penilaian profil resiko itu yaitu merupakan penilaian terhadap risiko inheren atau bawaan dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank. Risiko yang wajib dinilai terdiri dari 8 jenis, yaitu pertama risiko kredit, yaitu risiko akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban bank. Hal ini juga dapat disebabkan oleh terkonsentrasinya penyediaan dana pada debitur atau wilayah geografis, produk atau jenis pembiayaan. Nah, risiko kredit ini dapat diukur melalui NPL atau Net Performing Loan, yaitu kredit bermasalah dibagi total kredit. Kemudian ada risiko pasar. Risiko pasar itu risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan dari kondisi pasar. Risiko pasar meliputi risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas, dan risiko komoditas. Nah, untuk risiko pasar ini kita pakai IRR, yaitu berasal dari risk sensitivity aset dibagi risk sensitivity liabilitas dikalikan 100%. Rasio ini memperhatikan risiko yang mengukur besaran bunga yang diterima oleh bank dibandingkan dengan bunga yang dibayarkan. Kemudian risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan dari perbankan. Risiko ini diukur dengan cara yaitu aset likuid primer dan aset likuid sekunder dibagi total aset. Risiko selanjutnya yaitu risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional dari bank. Ada lagi risiko hukum berkaitan dengan hukum atau legalitas. Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat hukum atau kelemahan dari aspek yuridis ya. Risiko ini juga dapat timbul karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendasari atau lemahnya perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat syahnya suatu kontrak. Ada risiko strategik yaitu risiko akibat ketidaktepatan bank dalam mengambil keputusan dan atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Sumber risiko strategik antara lain ditimbulkan dari kelemahan proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Yang terakhir yaitu risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul dari akibat bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Risiko ini timbul karena kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum terhadap ketentuan maupun standar bisnis yang berlaku umum. Yang terakhir yaitu risiko reputasi. Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholders yang bersumber dari perspektif atau persepsi negatif dari stakeholder terhadap perbankan. Nah, ini adalah rasio-rasio dan pengenalan risiko dalam suatu perusahaan perbankan. Tetapi untuk penilaian kinerja pun sekarang juga ada yang terakhir, ada penilaian yang kinerja yang terakhir yaitu RGEC. Kemarin sudah saya share di mahasiswa semua, coba dipelajari lagi apa itu RGEC untuk perbankan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.